Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani dengan NIM D101211048 dari kelas PWKB. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penetapan rute dan tarif angkot yang kepemilikannya oleh satu pemilik armada, serta pengaruh keberadaan moda transportasi lain terhadap eksistensi angkot, dengan studi kasus yaitu di Kota Makassar. Adapun dosen pengampu mata kuliah perencanaan transportasi yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Ing Muhammad Yamin Jinca, MSTR. Yang kedua ada Ibu Dr. T. Syasinta Kumaladewi, STMIP. Yang ketiga ada Ibu Dr. Ing Feni Veronica Natalia, STMT. Adapun latar belakang daripada materi ini yang pertama yaitu seperti yang diketahui bahwasanya sekarang kebanyakan masyarakat di Kota Makassar yang awalnya menggunakan PT-PT atau angkutan kota angkot sebagai moda transportasi utama sudah banyak beralih moda transportasi ke moda yang lebih modern. Dalam hal ini moda transportasi online dan juga bus Transmina Santa. Selain karena beralih ke moda transportasi yang lebih modern, faktor yang menyebabkan masyarakat juga beralih ke moda transportasi tersebut yakni kenyamanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh moda transportasi tersebut. Akibat hal tersebut, keberadaan unit transportasi angkot semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Adapun regulasi terkait yang saya gunakan pada presentasi kali ini yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, yang mana dalam regulasi ini membahas mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh oleh setiap orang yang menggunakan jasa angkutan. Berikut ini hasil survei saya mengenai penetapan rute dan tarif angkutan angkutan kota atau angkot yang dimiliki oleh satu pemilik armada. Yang pertama terkait penetapan rute. Untuk penetapan rute angkutan kota atau angkot di Kota Makassar yang mana kepemilikannya oleh satu pemilik armada itu ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Organda atau Organisasi Angkutan Darat Kota Makassar. Pemilik armada di sini tidak ikut andil dalam penetapan rutenya. Angkot di sini yang beroperasi harus tetap mengikuti tetapan rute yang dibuat oleh Dinas Perhubungan dan Organda tersebut. Selanjutnya yaitu penetapan tarif. Sama halnya dengan penetapan rute, penetapan tarif juga tidak dilakukan oleh pemilik armada, melainkan ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Organda atau Organisasi Angkutan Darat Kota Makassar. Nah, untuk saat ini, tarif angkutan umum Kota Makassar berada di angka Rp8.000. Berdasarkan pada sistem angkutan umum berdasarkan tarif, angkot ini merupakan moda transportasi yang tarifnya tergolong tetap, tidak tergantung pada jarak jauh ataupun dekat perjalanan. Selanjutnya yaitu terkait pemeliharaan atau maintenance. Biaya pemeliharaan, reparasi, ataupun pembersihan kendaraan yang dimiliki oleh satu pemilik armada tetap dilakukan oleh pemilik armada tersebut. Tidak dibebankan atau diberikan kepada supir yang bekerja pada pemilik armada. Selanjutnya yaitu intensitas pelayanan atau operasional angkot. Nah, keberadaan penggiat jasa angkutan umum atau angkot di Kota Makassar semakin lama semakin berkurang. Hal ini dikarenakan pelanggan atau penumpang yang semakin berkurang pula setiap harinya. Mereka lebih banyak beralih ke moda transportasi lain yang lebih modern. Selanjutnya yaitu eksistensi. Sebelum hadirnya moda transportasi online dan bus Transmina Santa, angkot di Kota Makassar bisa beroperasi hampir 24 jam setiap harinya. Namun sekarang hanya beroperasi kurang lebih 9-11 jam per hari, yang mana dimulai pada pukul 6 pagi dan paling cepat berakhir pada pukul 3 siang dan paling lama berakhir pada pukul 5 sore. Adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan oleh penggiat jasa angkutan kota atau angkot di Kota Makassar untuk mempertahankan eksistensinya yaitu yang pertama dengan memperbaiki atau senantiasa merawat kondisi angkot. Yang kedua, mengutamakan kenyamanan penumpang ketika sedang berkendara. Yang ketiga, mengutamakan kenyamanan penumpang dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian jumlah penumpang dengan kapasitas angkutan.
Yang keempat, memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.